Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu semangat dalam belajar. Oke kanca-kanca kabeh, dina iki bab ingkang dipun pelajari yaiku bab loro, bab kalih ngenani pahlawan ana ing negara Indonesia. Nah, sadurunge bahas tentang pahlawan sing ana ning Indonesia, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya Allah. Semoga anak-anak dengan berdoa selalu dimudahkan, selalu diberi kelancaran, dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu. Oke konco-konco kabeh, teman-teman semua, hari ini kita akan membahas materi tentang pahlawan sing ana ning negara Indonesia. Nah, negara Indonesia sadurunge merdeka kaya ngene, negara Indonesia biyene dijajah karo bangsa Walanda atau bangsa Belanda. Nah, dulu Indonesia dijajah karo wong Londo, wong sing asale saka negara Belanda. Nah, sapa sing merangi, sapa sing nglawan wong-wong sing saka negara Belanda kuwi, ya kuwi pahlawan sing ning Indonesia. Nah, pahlawan sing ana ning Indonesia kuwi sapa wae? Ya kuwi Sukarni, Suleman, Suremen, dan Sajan. Patang wong iki sing merjuangke lan ikut andil ana ing perjuangan memerdekakan Indonesia. Nah, bangsa Walanda atau orang-orang yang berasal dari negara Belanda dulu jajah ke Indonesia itu mengakibatkan negara Indonesia itu banyak kekurangan sandang, kekurangan pangan, bahkan dulu anak-anak itu mau sekolah itu susah. Hanya anak-anak orang yang memiliki jabatan tinggi, anak-anak yang orang tuanya itu mampu, orang tuanya itu kaya raya dulu. Nah, ketika zaman penjajahan Belanda itu, nah banyak juga pangan atau makanan itu yang susah didapatkan, terus sandang pakaian itu juga susah untuk didapatkan. Nah, ketika itu para pejuang, para pahlawan Indonesia itu memerangi dengan apa? Apakah dengan tembak, bedil, apa dengan apa? Nah, anak-anak semua, dulu ternyata pahlawan negara Indonesia memerangi penjajah, orang-orang yang dari negara Belanda itu hanya dengan bambu runcing atau geranggang bambu runcing.
Gelanggang bambu runcing. Nah, kanca-kanca kabeh engko coba diwaca buku paket basa Jawa halaman 21, halaman 21. Nanti di situ ada teks yang berkaitan dengan gelanggang bambu runcing. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, itu gambar apa anak-anak? Gambar bambu, betul. Gambar bambu runcing. Nah, bambu runcing inilah yang dulu dibawa pahlawan Indonesia untuk memerangi, untuk mengusir para orang-orang dari negara Belanda itu biar tidak menjajah lagi di Indonesia, dan akhirnya Indonesia bisa merdeka. Nah, bambu runcing ini gelanggang bambu runcing itu yang terbuat dari bahannya dari bambu, kemudian diruncingkan ujungnya atau dilancipkan yang bagian sisi bambunya. Nah, kemudian itu untuk senjata perang pahlawan zaman dulu. Nah, ketika pahlawan Indonesia memerangi tentara Belanda, ketika itu waktu malam, ketika tentara-tentara Belanda itu sudah beristirahat. Nah, disitulah pahlawan Indonesia masuk dan mengambil senjata-senjata tentara-tentara Belanda. Ya, bedil semuanya diambil dan diusir paksa oleh pahlawan Indonesia. Nah, makanya anak-anak, tentara Belanda atau orang-orang dari negara Belanda itu tidak lagi menjajah kita, tidak lagi mendekat menjajah negara Indonesia. Oleh karena itu negara Indonesia bisa merdeka. Nah, kanca-kanca kabeh, apa to bahane gelanggang bambu runcing kuwi? Gelanggang bambu runcing kuwi bahane asline saka bambu. Bambu sing dikethok sak dhuwure wong. Bar kuwi dironceki pucuke, dilancipe. Lah kuwi digunakake karo pahlawan Indonesia kuwi ben meden-medeni utawa ngusir tentara-tentara Belanda. Nah, pahlawan Indonesia itu hanya menggunakan bambu runcing atau gelanggang bambu runcing. Nah, bahannya ya dari bambu. Nah, cuman bambu itu dipotong kurang lebih tingginya seperti tinggi manusia. Kemudian salah satu sisinya itu dilancipkan untuk biar tajam dan biar bisa memerangi musuh. Hanya itu yang digunakan tentara-tentara atau pahlawan Indonesia untuk mengusir dan memerangi tentara-tentara Belanda yang menjajah negara kita. Nah, ketika tentara-tentara Belanda melihat bambu runcing atau gelanggang runcing yang dibawa oleh pahlawan Indonesia ini, nah, tentara Belanda pada ketakutan dan menyerahkan diri bahwa tentara-tentara Belanda itu menyerah kepada pahlawan-pahlawan Indonesia. Itulah sejarah pahlawan negara Indonesia ketika negara Indonesia itu dijajah oleh orang-orang Belanda atau wong-wong sing saka negara Belanda. Kuwi gunane senjata apa ya? Gunane senjata gur bambu runcing. Bambu sing diruncingi pucuke lan digawe senjata kanggo merangi tentara-tentara Belanda. Nah, itu anak-anak semua. Jadi nanti anak-anak bisa lihat di video ini. Barangkali nanti ketika mengerjakan portofolio ada yang kurang paham, bisa lihat video ini, atau nanti anak-anak bisa tambah lagi
untuk membuka buku tematik yang ada di halaman selikur, yang ada di halaman 21. Nanti konco-konco kabeh yo maca ning halaman 21 kuwi enek kabeh. Teksnya enek diwaca. Nah, nanti dilihat juga tugas portofolionya apakah sudah ada di video atau di buku paket ada. Nah, itu ya anak-anak semua. Sekian pembelajaran dari Ustadz Wawan. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Ojo lali sinau ya, sinau ojo lali, semangat sinaune lan dikencengi dongane. Ngono ya kanca-kanca. Oke, Ustadz Wawan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.